aku ngekos bersama temanku yang bernama Chris. BTW, kami sama-sama cewek ya. Kos kami saat itu dekat dengan pantai. Letak kos lumayan jauh dari jalan raya. Berada di dalam gang yang kecil, tapi di dalam gang ini padat kos-kosan dan rumah warga lainnya. Untuk sampai ke kos kami, ada 3 jalan gang yang bisa dilewati. Jalan pertama, sebut aja jalan bambu, karena nggak ada nama gangnya. Tapi di sepanjang jalan ini banyak sekali bambu dan ada makam tua tidak jauh di jalan gang. Kalau lewat jalan bambu ini, makamnya nggak kelihatan, karena di depan makam ada kontrakan 3 pintu yang menutupinya dari depan jalan. Lalu di samping makam ada satu rumah warga situ yang terbuat dari papan dan kayu-kayu. Orang sini juga ada yang menamai jalan ini dengan jalan pantai, karena seberang makam ada sungai Melawi. Cukup sawan dan rawan kalau lewat jalan ini malam-malam atau selepas maghrib. Karena itu tadi ada makam tua dan penampakan rimbunan pohon bambu yang seram. Kalau mau menghindari makam, ada jalan kedua, yaitu jalan kebun. Tapi tidak kalah seram dari jalan bambu tadi, karena jalan ini hanya jalan setapak. Kiri jalan ada bambu juga, dan kanan jalan ada kebun karet. Bayangin sendiri suasana malam hari kalau lewat sini. Sunyi, sepi, senyap, gelap, dan horor banget. Tapi ada jalan ketiga nih, aman gak? Tidak juga, karena jalan ketiga ini jauh. Harus melewati jembatan panjang yang juga dekat dengan sungai Melawi, serta makam yang kurang lebih 7-8 batu nisan. Dan makam yang tidak banyak ini cukup membuat bulu kuduk berdiri, karena makam berada di dalam kebun karet juga. Area kosan ini diapit oleh 3 sungai, yaitu Sungai Lana, Sungai Kapit, dan sungai besarnya, yaitu Sungai Melawi. Selain diapit 3 sungai, jalur dan area kos juga dikelilingi bambu dan kebun karet. Udah gitu, banyak kos-kosan yang masih kosong dan dibiarkan gelap sampai ke terasnya. Kurang horor apa tuh? Kami berdua, aku dan Chris, memilih kos ini karena murah dan suasananya yang tenang. Berasa tinggal di kampung, apalagi kalau sore hari. Enak banget sore-sore nyantai melihat sungai Melawi dan aktivitas warga situ yang berbondong-bondong turun ke sungai. Kami ngekos di situ sekitar 2 mingguan. Di awal kedatangan kami ke situ biasa aja. BTW, Chris cukup sensitif dan rada penakut. Cuma positifnya, dia nggak mau ngisengin. Dia pasti nyimpan ceritanya kalau ngelihat penampakan ini itu. Tapi ada momen di mana dia cerita ke aku karena katanya udah nggak kuat. Awalnya, karena kebiasaan buruk kami yang suka lapar tengah malam, tapi di kos hanya ada magicom, nggak ada kompor untuk masak. Udah gitu, nggak ada galon. Akhirnya kami memutuskan untuk beli makan keluar. Itu sekitar jam 10 malam, sebenarnya kami sudah sering keluar jam segitu. Tapi nggak seapes waktu itu. Makanya kami santai aja keluar jam segitu. Jalan keluar yang kami lewati yaitu jalan setapak, melewati kebun dan pepohonan bambu. Gelap dan sepi ketika kami lewat situ. Ya jelas karena udah jam segitu. Mana ada orang yang lewat, rumah-rumah warga juga udah pasti tutup semua. Tapi karena di situ dekat, jadi nggak masalah pikir kami saat itu. Ketika sudah melewati kebun dan bambu tadi, sekitar jarak 10 meter dari posisi kami, Chris bilang, bentar, itu orang atau apa ya? Gerak gitu, apa kain atau sapu? Kata Chris nunjuk ke salah satu pintu kos kosong di depan kami, tepi jalan. Di dalam gang ada lampu jalan, tapi tidak terang, dan karena angin malam, lampunya kelap-kelip. Mati nyala gitu. Entahlah, mungkin karena kabelnya goyang-goyang, kena daun-daunan karet. Aku nggak lihat dengan jelas sesuatu yang ditunjuk Chris, karena teras kos itu juga gelap, ditambah lampu jalan yang hanya menyorot ke jalan. Yang mana? Jangan macam-macam kau ya, nanti kau kebut nih motor malah nabrak ke rumah orang, kalau nggak malah masuk parit, kataku. Itu loh, yang di depan teras kos itu, masa iya itu orang? Ngapain duduk di situ jam segini? Gelap pula tuh, kata Chris.
Aku masih nggak lihat apa yang ditunjuk si Chris. Jadi, aku pelankan motor ketika melewati teras kos itu. Bego, ngapain kau pelan? Cepatlah, cepat, gas aja, kata Chris nepuk pundaku dengan sedikit bertenaga. Iya, tikungan ini, nabrak rumah orang gimana coba? Kataku. Ya jangan asal ngegas juga, PA. Hati-hati tapi cepat, takut aku. Bau-baunya nggak bersahabat nih, buruan, kata si Chris. Setelah melewati beberapa rumah, kami sampai di depan gang utama yang langsung berhadapan dengan jalan raya. Kami langsung menuju rumah makan yang masih buka di seberang jalan depan gang tadi. Ketika sedang menunggu pesanan selesai dibungkus, Chris cerita kalau yang dilihatnya tadi adalah rambut. Dia yakin itu rambut karena kesorot lampu motor ketika kami belok di tikungan. Pas kami udah belok, Chris bilang rambut itu seperti ditarik masuk ke dalam kos kosong itu. Merinding dengarnya. Setelah pesanan selesai dibungkus, Chris menyarankan untuk lewat jalan lain karena takut. Chris bilang begini, kita lewat jalan bambu aja ya, takut lewat jalan tadi. Kemudian aku jawab, haha, yakin, bukannya lebih horor lewat situ. Ntar kalau setan di kuburan itu pada bangun karena suara motor gimana? Lalu Chris jawab begini, PA, jangan diucapin juga, diem aja, anggap aja lewat taman bunga biar berani. Lalu aku jawab begini, sinting. Iya benar, taman bunga. Bunga kuburan kan? Doa aja doa, kata Chris. Setelah dipikir berkali-kali, dan cerita Chris tadi juga melemahkan saraf dan menciutkan nyaliku. Dengan segenap keberanian yang ada, kami memutuskan untuk lewat jalan bambu. Jalan pertama area kuburan tua. Ketika kami masuk ke dalam gang, hidungku langsung mencium bau anyir yang nyengat banget. Tapi aku gak ngomong ke Chris, aku terus mengendarai motor sampai ke ujung jalan yang di depannya ada sungai Melawi. Lalu belok kiri ke arah kos kami, membelakangi makam. Dan di samping jalan rimbunan pohon bambu yang suaranya bikin ngilu banget. Suara gesekannya membangkitkan bulu-buluku. Ketika motor sedang jalan dan nanjak, di depan kami tanjakan. Tiba-tiba, kulit perutku merasakan sesuatu yang sangat dingin. Aku kaget dan langsung menengok ke kaca spion. Aku bilang begini, Chris, aku memanggil Chris untuk memastikan apakah dia baik-baik aja di belakang. Atau yang aku bonceng bukanlah Chris. Cepatlah, kata Chris berbisik. Dia memelukku erat banget, sampai dingin dari kulitnya menembus jaketku. Padahal jaket yang kupakai tebal. Perasaanku udah gak enak banget, pasti ada sesuatu nih, pikirku. Setelah melewati tanjakan, kami akhirnya sampai di depan pintu kos. Chris langsung lompat dari motor, berlari membuka pintu. Aku masih memarkirkan motor dan membawa kantong berisi nasi bungkus. Lalu aku masuk dan mengunci pintu. Cepat, kata Chris memanggilku. Ada apa? Tanyaku. Ada cewek di luar ngikutin kita, kata Chris. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar seperti orang demam menggigil kedinginan. Haha, cewek ngikutin kita. Siapa? Hantu? Kun? Itu adalah kataku yang belum selesai dan di-stop oleh Chris. Gak usah diperjelas, Oon. Pokoknya bukan manusia. Diem aja kita, diem. Jangan bicara yang aneh-aneh. Gak lihat aku udah gemetar gini, kata Chris. Chris berbicara setengah berbisik semalaman sampai kami selesai makan. Dia terlihat sangat berhati-hati berucap kata demi kata. Katanya sosok wanita itu masih di depan pintu kos. Kita tidur aja yuk, tapi lampu kamar biarkan nyala, katanya. Chris tidur duluan, sedangkan aku main HP dulu. Sekitar jam 12 lewat beberapa menit, aku mendengar ada suara dari WC. Letak WC di samping kamar, cuma berbatas dinding aja dengan kamar. Awalnya aku tidak begitu memperdulikan suara itu, karena kos di samping kami ada orang juga. Jadi kupikir itu suara tetangga yang bangun malam-malam. Aku melanjutkan main HP sampai nggak merhatiin jam dan ketiduran. Ketika sudah terlelap, aku bermimpi mendengar suara dari luar kamar dan aku merasa tubuhku bangun. Aku melihat ke pintu kamar yang sudah dalam kondisi terbuka lebar. Tiba-tiba di depan pintu kamar ada
ada sosok wanita berbaju putih panjang semata kaki, rambut panjang menjuntai sampai ke lantai. Sosok itu melewati pintu kamar, berjalan ke arah WC. Di dalam mimpi, aku seperti terhipnotis. Aku keluar kamar, mengikuti wanita itu dan masuk ke dalam WC. Aku duduk diam di situ, di atas kloset. Tiba-tiba kepalaku basah. Ada air menetes mengenaiku dari atas. Aku kaget dan sadar diriku tidak di kamar, melainkan di WC tanpa ada Chris di dekatku. Merasa ada sesuatu di dekatku, aku melihat mendongak ke atas. Tepat di atas kepalaku, ada wajah yang penuh darah dan mengeluarkan bau busuk. Sosok itu tersenyum memperlihatkan gigi-giginya. Dia seperti mengejekku. Kuku-kuku panjang dan hitam mau menggapaiku. Aku mau keluar dari WC dan ingin teriak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Dan suaraku kekunci, tidak bisa keluar. Aku tidak bisa apa-apa, seluruh tubuhku kaku dan aku terduduk tak berdaya, membiarkan sosok itu memperlebar senyumnya sampai aku tidak sadarkan diri. Tapi aku selamat, aku terbangun kaget, merasa ada yang menendang kakiku. Ketika bangun, posisiku masih di kamar dan di sampingku ada Chris yang sepertinya mimpi buruk juga, karena kaki tangannya bergerak ke sana kemari sampai menendangku. Aku membangunkannya, tapi sulit. Chris hanya diam, gak gerusak-gerusuk dan tetap memejamkan matanya. Aku tidak bisa memejamkan mata lagi karena mimpi tadi. Jadinya aku duduk dan menenggak air putih. Lalu bersandar di keranjang pakaian. Aku teringat dengan mimpi tadi dan melihat ke arah pintu kamar. Dan sama seperti di dalam mimpi, pintu kamar terbuka lebar. Sialnya, ada adegan di mana aku kebelet mau kencing. Aduh, keluar enggak ya? Kenapa aku jadi penakut ya? Tadi kan cuma mimpi, keluar aja lah, semoga aman, kataku. Kemudian berjalan keluar menuju WC. Di depan WC ada tali rapia yang sengaja kami jadikan jemuran baju dalam rumah. Baju yang gantung menghalangi penglihatan ke dalam WC dan harus diangkat, lalu nunduk biar bisa lewat. Ketika mengangkat baju-baju itu, aku kaget bukan main karena di dalam WC ada sosok wanita tinggi sedang melayang di atas kloset. Rambutnya sangat panjang sampai ke depan pintu WC. Aku langsung teriak dan terduduk di depan jemuran sampai ngompol di celana. Seketika aku terbangun masih di dalam kamar. Ternyata itu adalah mimpi di dalam mimpi. Anehnya, celanaku benar-benar basah dan posisiku sudah di depan pintu. Dan pintu dalam keadaan terbuka. Aku melihat kiri, kanan, dan atas, serta ke setiap sudut kamar seperti orang sawan, menggenggam jari-jariku. Segera aku menjauh dari pintu, membangunkan Chris. Chris, bangun Chris, bangun. Aku mengguncang tubuh Chris yang terbujur kaku seperti orang mati. Ah, wanita itu, kata Chris langsung bertingkah aneh, tubuhnya keringetan. Apa? Wanita mana? Kau cuma mimpi, kataku menenangkannya. Gila ini gila. Chris mengelap keringatnya, mengatur nafas pelan-pelan. Kau mimpi ya? Tanyaku. Aku mimpi. Belum selesai cerita, ada suara di balik dinding kamar, suara dari WC. Tok, tok, tok. Bunyinya seperti itu. Kami langsung diam saling tatap. Chris menggenggam tanganku, mengisyaratkan untuk pergi. Tapi karena celanaku basah, aku ganti celana nggak pakai acara bersih-bersih diri dulu. Selesai ganti celana, aku mengambil kunci motor, dompet, dan HP. Kami diam-diam melangkah keluar kamar, menuju pintu depan, kayak maling. Waktu itu kami lupa akan sosok wanita yang diceritakan Chris tadi malam. Yang ada di kepala kami saat itu keluar dari kos dan menunggu pagi di jalanan atau nyari kafe yang buka 24 jam. Jadi nanti balik ke kosnya siang aja rencananya. Akhirnya kami menuntun motor sampai ke ujung kos. Gak enak mau nyalain motor di area kos, takutnya ada yang kebangun dan terganggu. Di atas motor kami baru ingat kejadian semalam. Ngapain kita keluar? Jalan dalam gang masih gelap semua. Mau lewat jalan mana kita? Kataku. Lah iya ya, lewat mana ya? Lewat jalan setapak itu aja lah. Ini kan sudah mau jam 5 subuh. Pasti ada orang yang sudah bangun area situ, kata Chris. Akhirnya kami memilih jalan setapak yang ada kos-kos kosong, bambu dan kebun karetnya. Ketika melewati pohon bambu, kami mendengar suara wanita seperti kecekik.
Suaranya jelas banget, dan ada beberapa pohon bambu yang tiba-tiba bergerak kayak sengaja disentuh dan diguncang. Aku langsung tancap gas, ngebut, sampai tak terasa sudah di depan jalan raya. Baru bisa nafas lega. Kami sempat istirahat untuk atur nafas dulu karena masih ngos-ngosan sambil mikir mau kemana. Setelah kurang lebih 7 menitan duduk di pinggir jalan, kami memutuskan untuk ke warung Paksu. Warung itu buka 24 jam dan warung itu salah satu tempat kami biasa nyantai. Kami langsung meluncur ke sana. Sampainya di warung, kami pesan kopi saset 2 gelas. Tumben udah keluar jam segini, biasanya malam, tanya Pak Su. Kami takut di kos, Pak Su, kataku. Kenapa? Ada hantunya, kataku. Hantu. Kalian bisa lihat hantu? Tanya Pak Su. Tuh, Chris yang sering lihat, semalam dia lihat ada hantu wanita melayang di atas kepala kami sewaktu kami pulang habis beli makan di luar. Yang benar, itu kain dijemur orang malam-malam mungkin, Dek. Masa iya ada hantu seiseng itu? Hantu-hantu di sini gak sembarangan nampakin diri, kecuali keganggu, kata Pak Su. Benar Pak Su, semalam aku lihat jelas, kata Chris. Kalian beli makan jam berapa kok bisa diganggu, tanya Pak Su. Jam 10, setengah 11 malam, kata Chris. Mungkin itu hantu minta makan, Pak Su menjawab seperti itu. Entahlah, tapi biasanya kami lewat situ bawa makanan gak digangguin kok, kata Chris. Tadi malam mungkin beda. Mungkin memang ada yang sedang berkeliaran area situ, terus mencium aroma makanan yang kalian bawa, jadi disamperin. Kalian ada buang sedikit gak makanannya? Tanya Pak Su. Buru-buru, bisa lari aja udah syukur, Pak. Itu pun kami dikejar sampai kos. Mana dimimpiin lagi, kata Chris. Kau mimpi apa? Tanyaku. Mimpi hantu wanita itulah. Aku digangguin di WC sampai gemetar. Terus rambutnya melayang kena kakiku. Mana rambutnya panjang banget. Serem banget lah pokoknya. Tak terbilang lah seremnya, kata Chris. Aku juga mimpi diganggu wanita di WC sampai ngompol di celana. Makanya tadi aku ganti celana, kataku. Semalam pintu kamar kita dikuncikan sebelum tidur, tanya Chris. Seingatku sudah dikunci, tapi dalam mimpi aku lihat pintu terbuka lebar. Pas bangun, pintunya memang dalam keadaan terbuka. Kenapa memang? Tanyaku. Aneh, aku juga mimpi pintu terbuka. Terus ada cewek lewat depan pintu, jalan ke WC sampai aku ikutin, kata Chris. Kok mimpi kita sama? Tanyaku. Kami nggak tahu penjelasan logis dari kejadian itu, tapi gara-gara kejadian itu, kami memutuskan pindah kos hari itu juga sepulang dari warung bakso. Kami kembali ke kos sekitar jam 6 pagi, sampai kos kami langsung pamit ke pemilik kos. Mereka nanya alasan pindah apa. Kami beralasan kalau kami dapat tawaran ngekos gratis sama bos dekat tempat kerja kami. Setelah pamit, kami mengemas barang-barang, untungnya barang gak banyak jadi bisa diangkut pakai motor. Sebenarnya kami belum dapat kos baru waktu itu, barang-barang kami titipkan di rumah kakak Chris sementara kami belum dapat kos. Setelah 4 hari nyari-nyari kos, kami dapat kos baru yang harganya agak mahal dari kos yang kemarin. Jalan dalam gang ke kos baru juga padat rumah warga, udah gitu gak jauh dari jalan raya. Berita terakhir tentang kos yang kemarin setahu kami udah dibongkar, hanya menyisakan rumah pemilik kosnya. Karena banjir besar tahun 2021 kemarin, banyak yang pindah dari kos itu. Meskipun bukan kosnya yang kebanjiran, tapi mereka terjebak dalam rumah. Karena ketiga sungai yang mengapit area situ meluap, memutus jalan yang biasa dilewati untuk keluar masuk gang situ. Bahkan ketika banjir besar waktu itu, banyak warga yang ngungsi dan ada yang bangun tenda di area kuburan yang gak jauh dari tanjakan tempat kami digangguin malam itu. Soalnya area kuburan lebih tinggi. Untuk kamu yang memiliki cerita menarik, horor, atau kejadian yang membuatmu masih melekat di pikiranmu, kamu boleh berbagi cerita pada link di deskripsi video ini. Privasimu akan kami jaga. Semoga ini bisa menjadi tempat cerita yang menyenangkan bagimu ya. Salam kenal dan terima kasih.